Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa fina rasulahul azam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam hatta yakuna yaumal qiyamati syuhada ala sairil umam. Sallallahu ta'ala ala nabil akmamil afham sayyidina Muhammadin zil makarimil wasyam wa ala alihi waladzi fisilki dinihi intizam wa sabihamati dinil aqwam wa syarafa wa karrama wa majada wa azam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan takdirnya, dengan yaitu kudrat iradatnya, kita yaitu ditakdirkan sebagai umat akhir zaman. Dan walaupun umat yang paling akhir, kita adalah kuntum khaira ummah, adalah kamu sebaik-baik umat, dan yaitu wasyuhada ala sairil umam, dan kita menjadi saksi terhadap seluruh umat nanti. Ya, selain kita yaitu diberikan SK sebaik-baik umat, maka di akhirat nanti kita menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Saksi bagaimana? Menjadi saksi bahwasanya para nabi telah menyampaikan amanah dari Allah kepada umatnya. Dari mana kita bisa menjadi saksi itu? Dari Al-Quran yang telah menyebutkan kisah-kisah para nabi terdahulu dan kisah-kisah umatnya. Dari Al-Quran itulah pedoman kita, pegangan kita, sehingga kita bisa bersaksi membela para rasul yang telah didustakan, yang telah dianiaya oleh umat-umatnya. Oleh karena itu kita berbangga ya kalau sudah menjadi saksi, dalam artian kita dalam posisi yang lebih unggul daripada umat yang lain, dan posisi kita pun insya Allah posisi yang aman, bukan menjadi terdakwa, ya, bukan menjadi tersangka. Kita di sana di akhirat nanti adalah umat yang menjadi saksi terhadap umat yang lain. Dalam artian bahwasanya insya Allah kita dalam keadaan posisi yang aman daripada yaitu murkanya Allah Subhanahu wa taala, aman daripada pertanyaan-pertanyaan, dan yaitu kitalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Sebab surga diharamkan kepada seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalamnya, dan surga diharamkan kepada seluruh umat-umat terdahulu kecuali kita sudah masuk ke dalamnya. Jadi kitalah yaitu umat yang pertama kali nanti masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengambil berkah barangkali kita masih yaitu membahas masalah Rabiul Awal, masih membahas masalah maulid, masih membahas masalah yaitu kelahiran Nabi, untuk mengambil berkahnya. Sebab man jama'a li maulidin Nabi SAW ikhwanan, barang siapa mengumpulkan ya saudara-saudaranya seiman sekeyakinan di suatu tempat, setelah itu wa amila ihsanan, dan dia memperbuat di tempat itu akan kebaikan-kebaikan, wa qiraati maulid Nabi, dan membacakan yaitu kisah-kisah tentang yaitu kelahiran Nabi, maka diberikan oleh Allah ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati ma'asidikin, maka dibangkitkan nanti dari kubur menuju padang mahsyar ma'asidikin, dikumpulkan bersama orang-orang yang sidik, yang jujur, yang benar imannya, Islamnya, tauhidnya kepada Allah, wa syuhada'i, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid,
wasolihin, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik yang soleh, wa yakunu fi jannatin naim, dan dia ditempatkan di dalam surga jannatun naim. Apalagi wa utiya raudatan fil jannah, orang yang yaitu berkumpul pada suatu tempat lalu yaitu membicarakan, bertausiah, membahas masalah yaitu maulid Nabi, masalah kelahiran Nabi, utiya raudatan fil jannah, maka akan diberikan kebun, taman, kebun di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebun yang tahu kita, kalau yang namanya kebun tentu ada isinya, ada buah-buahan di sana, beraneka macam buah ada di kebun tadi. Itulah namanya taman daripada taman surga, kebun daripada kebun surga. Keutamaan orang yang berkumpul lalu membahas tentang maulid Nabi, kelahiran Nabi, maka pasti diberikan oleh Allah taman daripada taman surga, kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dipenuhi dengan keinginan kita, apa maunya kita, maka disitulah yaitu tersedia. Jadi mudah-mudahan dengan membahas yaitu masalah maulid Nabi, maka kita akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui yaitu daripada keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Madarijus Su'ud halaman pertama sudah dibahas masalah yaitu kelahiran Nabi. Kata Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu taala anhu, lama aradallahu taala, di waktu Allah menginginkan, menghendaki, apa yang Allah inginkan, yang Allah hendaki, khalqal maujudati, bahwasanya Allah mau menciptakan seluruh yang ada. Allah mau mengadakan seluruh yang ada, Allah mau menciptakan seluruh ciptaannya, Allah mau menjadikan seluruh yang terjadi. Jadi sebelum itu semua, maka Allah mengawali dengan yaitu pekerjaannya, ya, dengan yaitu perbuatannya, dan yaitu wa khabdul ardi wa raf'as samawati. Dan sebelum Allah yaitu memisahkan di antara langit dan bumi, dulu langit dan bumi itu bersatu dia. Ya, dulu langit dan bumi itu bersatu. Dengan suatu kejadian maka terpisahlah dia yaitu antara langit dan bumi. Yang bumi turun ke bawah, yang langit naik ke atas. Dan setiap hari langit itu mengembang dia. Begitu ya. Maka dengan keinginan Allah ini, dengan kehendak Allah ini, ingin yaitu mengadakan semua yang ada, menciptakan semua yang tercipta. Qabada qabdatan min nurihi, itu awal mulanya. Qabada, maka Allah menggenggam. Apa yang Allah genggam? Qabdatan, akan satu genggaman, min nurihi, daripada nurnya, daripada cahayanya. Ya, jadi Allah menggenggam cahayanya yang dinamakan nurullah atau nur ilahi. Digenggam cahayanya itu sama Allah. Setelah digenggam, maka Allah berkata, berkhitab, berfirman. Apa kata Allah? Kuni Muhammadan. Itu ucapan Allah pertama kali. Ya, sebelum itu Allah tidak berucap itu. Itulah yang kita bahas kemarin melalui papan tulis, bertajali dia. Ya, jadi selama itu, sebelum itu Allah adalah di alamnya ghaibul ghuyub, di alamnya ghaib, di dalam ghaib. Ya, dulu Allah itu di alamnya. Alam apa itu? Ghaib, di dalam ghaib. Alamnya la ta'yin, yang tidak bisa dijelaskan. Di alamnya la sautun bila sautin wala harfin,
di alamnya yang tidak bisa diucapkan, yang tidak bisa diungkapkan dengan huruf, dengan kata-kata. Maka Allah ingin dikenal. Dengan ingin dikenalnya Allah bertajalli dia dengan nurnya, ya, menitik dia nurnya itu, maka digenggamlah cahayanya tadi yang sudah bertajalli, digenggam oleh Allah cahayanya sendiri, nurnya sendiri. Setelah digenggam, maka Allah berkata, kuni Muhammadan. Waktu dalam genggamannya itu, ya, nurullah, nur ilahi, cahayanya sendiri, begitu, nurnya sendiri digenggam. Waktu digenggam itulah Allah berfirman, dan firman-Nya itu firman yang pertama kali dia. Ucapannya itu ucapan yang pertama kali diucapkan. Sebelumnya Allah tidak berucap. Gitu ya. Maka kata Allah, kuni Muhammadan, jadilah engkau adalah Nabi Muhammad, jadilah engkau Muhammad. Maka dengan ini pelajaran yang pertama kali kepada kita yang bisa dipetik, inilah yang dinamakan dengan menabalkan nama, ya, sehingga kalau yaitu kita punya anak lahir, maka itulah dia menabalkan. Nah, mengikut kepada yaitu yang diperbuat oleh Allah. Jadi Allah menambalkan kekasihnya, ditabalkan namanya. Siapa nama kekasihnya itu? Itu. Maka kata Allah, kuni Muhammadan, jadilah engkau wahai cahayaku, wahai nurku, Muhammadan Muhammad. Nah, inilah menjadi kesunahan kepada kita. Begitu kita punya anak, tabalkan dia. Diajarkan oleh para ulama bagaimana caranya. Jadi dipegang anak tadi sama ustadz, ya, sama ulama, sama tengku, ya, kepalanya di sebelah kiri, taruh kepala anak tadi di sebelah kiri sini. Jadi gini dia, ini kepala di sini. Jadi setelah diserahkan kepada ustadz, maka ustadz berkata nanti, ya, sama itu wasamaituka samaina wasamainaka wasamakallahu biismil khair. Itu maksudnya, aku namai engkau wahai anak, dan kami semua yang hadir di sini menamai engkau wahai anak, dan Allah pun saat ini menamai engkau dengan nama yang indah, ya. Sebutkan namanya Polan bin Polan. Jadi sebutkan kuni Polan bin Polan. Jadilah engkau yaitu Polan bin Polan. Semoga diberikan kesehatan, kemudahan rizki, dijauhkan musibah, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, berguna bagi agama dan bangsanya. Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah. Setelah dibacakan Al-Fatihah, maka bacakan doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Ada doa Nabi yang dibacakan kepada Ibnu Abbas. Waktu itu Sayyidina Abbas menyerahkan anaknya kepada Nabi, dipangku oleh Nabi anaknya tadi yang bernama Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wila wa ta'wilal Qur'an wal hadis wa kutubil musannafah. Allahumma barikhu fina waj'alhu min ibadika sholihin. Tiup dia keningnya, ubun-ubunnya. Setelah itu baru ditahnik namanya. Apa itu tahnik? Iya, memahmah, memberikan yaitu suapan kepada anak. Kalau bisa yaitu kurma. Ya, oleh karena itu kalau ada niat menabalkan anak atau menabalkan cucu, maka persiapkan buah kurma. Kalau bisa dicari masih, kalau nggak bisa madu. Kalau nggak bisa juga yaitu gula, sesuatu yang manis lah begitu. Jadi yang utamanya kurma. Diserahkan kepada ustadz, maka yaitu dikunyah oleh ustadz, lalu yaitu ditahnikan kepada anak. Wahai anak, sebagaimana manisnya kurma ini, maka manislah budi pekertimu. Lalu disuapkan kepada anak tadi. Nah, itu tahnik namanya. Nah, sampai ke sana itu dia. Itu ya.
Ya, ini pelajaran yang pertama daripada peristiwa, yaitu Allah menggenggam yaitu cahayanya. Jadilah engkau wahai cahayaku, wahai nurku adalah Muhammad. Pasorat umudan min nuri. Kemudian yaitu jadilah yaitu seperti tiang nur tadi. Wa asyraqo hatta intaha ila hijabi zulmah. Dan yaitu bersinar cahaya tadi, memancar yaitu cahaya Nur Muhammad tadi, sampailah dia menembus kemana yang ditembusnya, ila hijabi zulmah, kepada hijab yang paling gelap. Sebab di saat waktu itu nggak ada apapun, dia hanya ada dirinya saja, hanya ada Allah saja, belum ada yang namanya matahari, belum ada yang namanya sinar, masih gelap. Masih gelap dia, gitu ya. Jadi di waktu yaitu sudah menjadi Muhammad, menjadi Nur Muhammad, maka Nur Muhammad ini memancarkan cahaya sampai menembus hijab yang paling gelap sekalipun. Pasajada, maka dikala itu sujudlah yaitu Nur Muhammad. Berapa kali? Sebanyak 5 kali sujud. Maka dari situlah asal muasalnya kita ada perintah sholat 5 waktu. Dikala yaitu nurnya berbentuk nurnya Muhammad itu, sujud dikala itu sujud 5 kali. Dari situlah asal muasalnya kita sholat 5 kali sehari semalam. Ada semuanya asal usulnya. Itu ya, itu udah 2 pelajaran kita itu. Yang pertama cara menabalkan anak, yang kedua tentang asal usul yaitu sholat 5 waktu. Pas saja ada sujud dia. Wa qala, dan berkata alhamdulillah.